Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Maya, seorang janda desa yang menikahi seorang miliarder bernama Randi, bukan karena cinta, tapi karena harta yang bisa mengubah nasibnya. Mereka membangun kehidupan yang tampak sempurna di luar. Namun dalam hati Maya, ada keraguan yang semakin mengganggu. Perjalanan mereka bersama penuh dengan dilema dan ketegangan, yang membawa Maya pada sebuah pilihan besar dalam hidupnya. Akankah ia menemukan kebahagiaan sejati atau terjebak dalam kehidupan yang tak sesuai dengan dirinya? Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Randi Pratama adalah seorang miliarder muda yang terlahir di dalam keluarga kaya raya, tumbuh besar dengan segala kemewahan yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Dari kecil, hidupnya dipenuhi dengan mobil-mobil mewah, rumah yang luas, dan segala fasilitas yang bisa membawanya kemana saja. Namun, meskipun dikelilingi oleh segala keistimewaan, ada satu hal yang tidak pernah bisa Randi rasakan, kebahagiaan sejati. Sebagai seorang anak tunggal, Randi selalu merasa terisolasi dalam dunia yang penuh dengan kemewahan. Ayahnya adalah seorang pengusaha besar yang memiliki jaringan bisnis yang luas, sementara ibunya seorang wanita sosialita yang lebih sering terlibat dalam acara-acara mewah daripada mengurus keluarganya. Meskipun mereka memberikan semua yang ia inginkan, Randi merasa tidak pernah benar-benar dicintai. Semuanya serba sempurna secara materi, tetapi kosong secara emosional. Hari-hari Randi dihabiskan dalam kesendirian, dengan hanya teman-teman yang datang dan pergi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sejak usia belasan tahun, Randi sudah terjun dalam dunia bisnis keluarga. Ia dilatih untuk menjadi penerus usaha besar yang dimiliki keluarganya. Keterampilan berbisnis dan manajemen yang diajarkan kepadanya datang dari buku-buku tebal yang selalu bersanding dengan rapat-rapat yang panjang dan penuh tekanan. Meskipun cerdas dan terampil dalam dunia bisnis, Randi merasa kosong di dalam dirinya. Kesuksesan yang ia raih hanya membuatnya semakin merasa terasing. Di balik sosoknya yang tampak kuat dan sukses, ada sebuah ruang kosong yang tak terisi dalam hidup Randi. Kesepian yang ia rasakan semakin terasa seiring berjalannya waktu, terutama ketika ia mulai memasuki usia dewasa dan sadar bahwa ia belum menemukan pasangan hidup yang sejati. Banyak wanita yang datang kepadanya, namun semuanya tampak seperti bayangan, hanya tertarik pada status dan kekayaannya. Mereka lebih tertarik pada apa yang bisa didapatkan dari hubungan tersebut, daripada pada dirinya sebagai pribadi. Randi merasa terjebak dalam dunia yang tidak pernah bisa memberi kepuasan batin. Suatu hari, dalam perjalanan bisnis yang membawanya ke sebuah desa kecil di daerah terpencil, Randi mendapati dirinya terjerat dalam sebuah perasaan yang berbeda. Kepergiannya ke desa itu bukanlah untuk mencari cinta, tetapi lebih karena sebuah kebutuhan untuk memperluas jaringan bisnisnya. Desa itu terletak cukup jauh dari kota besar, tempat ia biasa beroperasi, dan hanya sedikit orang yang tahu tentangnya. Namun, sesampainya di sana, Randi menemukan sesuatu yang tidak pernah ia harapkan, kedamaian. Di desa ini, hidup berjalan dengan cara yang berbeda. Tidak ada keramaian atau sorotan lampu yang menyoroti keberadaan orang-orang seperti yang sering ia temui di kota besar. Orang-orang di sana hidup sederhana, penuh dengan kerja keras, tetapi jauh dari kesan keegoisan yang ia rasakan di dunia bisnis. Di tengah suasana yang asing itu, Randi bertemu dengan Maya, seorang wanita yang terlihat sederhana, namun memiliki kehadiran yang kuat. Sehari-hari, Maya bekerja sebagai penjahit di desanya. Ia tidak memiliki banyak, namun dengan apa yang ia miliki, Maya menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan keteguhan hati. Desa tempat Maya tinggal bukanlah tempat yang banyak orang kenal. Terletak jauh di pedalaman, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar, desa ini hanya dikenal oleh orang-orang yang mencari kedamaian atau mereka yang terpaksa hidup dalam kesederhanaan. Rumah-rumah di desa ini tersebar di antara ladang dan kebun, dengan jarak antar rumah yang cukup jauh. Tidak ada pusat perbelanjaan mewah atau restoran besar seperti yang ada di kota, dan kehidupan di sini berjalan dengan ritme yang jauh lebih lambat. Namun, bagi Maya, desa ini adalah segalanya. Maya adalah seorang janda berusia 32 tahun, dengan seorang anak laki-laki bernama Bima yang baru berusia 6 tahun.
Kehidupan Maya adalah contoh dari perjuangan yang tidak pernah berakhir. Setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan, Maya harus belajar bertahan hidup seorang diri. Kehidupan di desa tidak mudah. Tidak ada pekerjaan tetap yang bisa menjamin masa depan yang lebih baik. Sehari-hari, Maya bekerja sebagai penjahit, mengerjakan pakaian untuk penduduk desa. Uangnya sangat terbatas, dan seringkali, yang ia dapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang Maya miliki lebih dari segalanya, keteguhan hati. Dia adalah wanita yang sangat kuat dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setiap pagi, Maya bangun lebih awal untuk memulai hari dengan penuh semangat. Ia selalu berusaha untuk memberikan bima kehidupan yang layak meskipun semuanya serba terbatas. Namun, meski sekuat apapun ia berusaha, perasaan tidak cukup dan kekhawatiran akan masa depan anaknya selalu membayangi pikirannya. Ketika Randi Pratama datang ke desa itu, Maya tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan mereka akan mengubah hidupnya selamanya. Randi adalah pria yang sangat berbeda dengan orang-orang yang biasa Maya temui. Ia terlihat seperti sosok yang datang dari dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah dunia yang penuh dengan kemewahan, kesuksesan, dan segala fasilitas yang tak terbayangkan oleh Maya. Randi datang ke desa ini untuk urusan bisnis. Ia seorang miliarder muda yang memiliki segala sesuatu yang diinginkannya, tetapi tidak pernah merasa puas. Dalam perjalanan bisnis yang membawanya ke desa, ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang tiada henti, Randi merindukan sebuah kehidupan yang lebih sederhana, sebuah kehidupan yang lebih tulus. Ia ingin menjauh sejenak dari dunia yang sudah terlalu sering ia kenal, dan desa ini menawarkan kesempatan untuk itu. Pada suatu sore, Randi menghadiri sebuah acara sosial kecil yang diadakan di rumah kepala desa. Ketika dia masuk ke dalam ruangan, matanya segera tertuju pada seorang wanita yang duduk di sudut ruangan. Maya, dengan penampilannya yang sederhana namun anggun, menarik perhatian Randi. Rambut hitamnya yang panjang tergerai dengan alami, dan senyumnya yang ramah membuat suasana di sekitar mereka terasa lebih hangat. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Maya, sesuatu yang membuat Randi merasa ada kedamaian di sana, sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam kehidupan glamor yang selalu mengelilinginya. Maya, di sisi lain, tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul begitu melihat Randi. Ia tahu, meski tampak sederhana, bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Rambutnya yang teratur, pakaiannya yang elegan, dan aura percaya dirinya menunjukkan bahwa Randi adalah seseorang yang memiliki segalanya. Maya, yang selalu berjuang untuk hidup dengan keterbatasan, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat besar. Sejak suaminya meninggal, Maya merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah memberikan kepastian. Ia memikirkan masa depan anaknya, dan seringkali merasa khawatir tentang bagaimana ia akan bisa memberi bima kehidupan yang lebih baik. Saat mata mereka bertemu, ada sebuah koneksi yang tidak bisa diabaikan oleh Maya. Tetapi ini bukanlah koneksi emosional yang biasa. Maya tahu bahwa ia harus memanfaatkan kesempatan ini, meski ia belum sepenuhnya memahami bagaimana perasaan Randi terhadapnya. Apa yang ia rasakan bukanlah cinta yang langsung muncul dari hati, melainkan perasaan yang lebih praktis. Perasaan untuk bertahan hidup dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Randi merasa tertarik pada Maya, tetapi bukan karena perasaan cinta yang mendalam. Ia merasa ada kedamaian yang langka di dalam diri Maya. Tidak ada drama, tidak ada kesan ingin menunjukkan sesuatu. Maya hanya ada, dan itu membuat Randi merasa nyaman. Maya membuatnya merasa lebih hidup, lebih nyata. Dalam dunia yang penuh dengan bisnis dan kesibukan yang tiada henti, Maya adalah seorang wanita yang membuatnya merasa manusiawi kembali. Maya mulai mendekati Randi dengan cara yang halus, berbicara dengan penuh perhatian dan kebaikan. Ia tahu betul bagaimana cara menarik perhatian seorang pria seperti Randi. Maya bukan wanita yang cepat terpesona, namun ia sangat tahu cara menempatkan dirinya di tempat yang tepat. Maya tidak hanya ingin menarik perhatian Randi, tetapi juga ingin mendapatkan kepercayaan darinya. Ia mulai berbicara dengan lembut, mendengarkan Randi dengan penuh perhatian, dan menciptakan suasana yang nyaman. Dalam setiap percakapan mereka, Randi merasa semakin terhubung dengan Maya, meskipun ia belum menyadari betapa perhitungan Maya dalam setiap kata dan tindakannya. Sementara itu, dalam benak Maya, setiap detik pertemuan mereka adalah sebuah perhitungan. Maya tahu bahwa kehidupan yang ia impikan tidak akan datang dengan mudah.
Jika ia ingin keluar dari keterbatasan hidupnya dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk Bima, ia harus bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Randi, dengan segala hartanya, adalah kunci untuk itu. Maya tahu bahwa ia harus bermain dengan hati-hati, menunjukkan sisi terbaik dari dirinya. Meskipun dalam hatinya, dia tidak bisa menghindari fakta bahwa pernikahan dengan Randi adalah tujuan utama. Setiap senyum dan perhatian yang ia tunjukkan pada Randi adalah bagian dari strategi. Ia tidak mencintainya, tetapi Maya tahu bahwa pernikahan dengan seorang pria kaya seperti Randi akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Randi adalah tiket untuk melarikan diri dari dunia yang sempit dan penuh keterbatasan. Maya merasa bahwa ini adalah kesempatan yang datang sekali seumur hidup, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Hubungan antara Randi dan Maya berkembang dengan cara yang lebih halus dari yang dibayangkan banyak orang. Maya, dengan kecerdikannya, tahu bagaimana memperlakukan pria seperti Randi. Dalam beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Randi mulai mengunjungi rumah Maya lebih sering. Setiap kali ia datang, Maya akan memperlihatkan wajah ramahnya, senyum tulus, dan perhatian yang hangat. Namun, bagi Maya, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Bagi Randi, perasaan nyaman yang ia rasakan saat bersama Maya semakin mendalam. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Maya. Sesuatu yang tak bisa ia temui di dunia glamor dan bisnis yang selama ini mengelilinginya. Maya tampaknya tidak terkesan dengan harta dan status sosialnya. Ia selalu berbicara tentang kehidupan dengan cara yang sederhana namun penuh arti. Maya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan setiap kali Randi berbicara tentang pekerjaannya atau kisah hidupnya, Maya mendengarkan dengan seksama, tanpa menilai, tanpa memberi komentar yang berlebihan. Ini adalah sesuatu yang jarang ia temui di dunia yang selalu mengejar kesuksesan. Maya, tentu saja, tidaklah sepolos itu. Meskipun ia tampak tulus, dalam hatinya, ia sedang menjalankan sebuah permainan besar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya sudah dipikirkan dengan matang. Setiap senyuman sudah disiapkan untuk memberi kesan tertentu. Maya tahu betul bahwa Randi, meskipun kaya dan sukses, adalah seseorang yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dalam hidupnya yang penuh dengan kesibukan dan ketegangan, Randi seringkali merasa seperti sebuah alat dalam mesin bisnis besar. Tidak ada tempat untuknya dalam dunia yang selalu berputar dengan kecepatan tinggi. Maya menyadari bahwa ia memiliki peluang untuk memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan Randi, bahkan jika itu berarti ia harus berpura-pura. Bagi Randi, hubungan ini tampak semakin nyata dan mendalam. Ia merasa Maya adalah wanita yang berbeda, tidak seperti wanita-wanita lain yang hanya tertarik pada uang dan status sosialnya. Maya tidak pernah meminta apapun darinya, tidak pernah menuntut untuk dibawa ke restoran mewah atau diberi hadiah mahal. Maya lebih memilih untuk duduk di ruang tamu sederhana rumahnya, berbicara tentang kehidupan sehari-hari dengan penuh ketulusan. Maya tidak pernah berusaha membuat dirinya terlihat lebih baik atau lebih menarik. Semua itu membuat Randi merasa diterima apa adanya, sesuatu yang sangat jarang ia rasakan. Namun, dalam keheningan malam yang penuh dengan obrolan hangat dan tatapan lembut, Maya selalu merasa bahwa ia sedang bermain dengan api. Setiap kali ia mendekati Randi, meskipun dengan senyum yang tulus, hatinya tahu bahwa ia sedang mengejar sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan hanya berupa kasih sayang, tetapi juga kekayaan dan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Maya tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa jika menikah dengan Randi berarti membuka pintu menuju kehidupan yang lebih nyaman, jauh dari kesulitan yang ia hadapi selama ini. Di sisi lain, Maya mulai merasa bahwa ia benar-benar mulai peduli pada Randi, meskipun ia berusaha menghindari perasaan itu. Ia seringkali merasa bersalah ketika merasakan kehangatan yang datang dari hati Randi, namun ia segera menepis perasaan itu dengan alasan bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya, Bima. Maya selalu mengingatkan dirinya bahwa ia harus tetap fokus pada tujuan utamanya, meskipun itu berarti menahan perasaan yang sebenarnya ia mulai rasakan pada Randi. Randi, tanpa mengetahui niat asli Maya, semakin merasa dekat dengan wanita ini. Ia mulai melirik masa depan bersama Maya, membayangkan kehidupan yang bahagia dan damai di sampingnya. Randi merasa bahwa pernikahan dengan Maya bisa menjadi awal dari hidup baru, jauh dari kehidupan bisnis yang melelahkan dan dunia yang tidak pernah memberi rasa puas. Maya, yang selalu ada untuknya, menjadi tempat pelarian yang ia cari-cari. Hari demi hari, Maya semakin terjerat dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Ia tahu bahwa ia harus terus menjaga wajah manisnya,
memperlihatkan bahwa ia adalah wanita yang baik dan penyayang, meskipun hatinya dipenuhi dengan niat yang jauh lebih praktis. Setiap kali Randi memuji dirinya, setiap kali Randi berkata bahwa ia merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Maya, hati Maya terasa berat. Ia tahu bahwa ia tidak mencintai pria ini, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Maya mulai membayangkan kehidupan bersama Randi, kehidupan yang penuh dengan kemewahan, kenyamanan, dan segala sesuatu yang ia inginkan. Anak laki-lakinya, Bima, akan mendapat pendidikan terbaik. Mereka akan tinggal di rumah yang indah, dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang masa depan. Maya tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh disia-siakan. Bagi Maya, perasaan cinta pada Randi bukanlah prioritas utama. Yang terpenting adalah bagaimana ia bisa membawa dirinya dan anaknya ke dunia yang lebih baik. Namun, di balik setiap senyum dan kata-kata manis yang ia ucapkan, Maya merasa semakin terkekang oleh perasaan bersalah yang semakin tumbuh. Bagaimanapun juga, ia tahu bahwa ini bukanlah cinta yang tulus. Ini adalah permainan, sebuah perhitungan yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat. Maya menyadari bahwa perasaan ini akan mengubah hidupnya selamanya, dan bukan hanya hidupnya, tetapi juga hidup Randi. Suatu malam, ketika Maya duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto-foto masa lalu yang penuh kenangan, pikirannya kembali mengarah pada kenyataan hidup yang ia hadapi. Kehidupan yang penuh dengan pekerjaan keras dan perjuangan tanpa akhir. Setiap hari, ia berusaha agar Bima bisa belajar di sekolah yang baik, agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, kehidupan di desa yang serba terbatas itu membuatnya merasa terperangkap. Maya selalu berpikir, apakah ia harus terus bertahan hidup dengan cara ini, ataukah ada jalan lain yang bisa memberikan keluarganya harapan yang lebih cerah? Maya tahu bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Ketika Randi melamarnya beberapa minggu lalu, Maya menerima tawaran itu tanpa ragu. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Randi, yang sangat terpesona dengan Maya, memberikan semua yang ia bisa, hadiah mewah, perjalanan bersama, dan jaminan bahwa kehidupan Maya dan anaknya akan berubah selamanya. Tetapi, meskipun Randi menawarkan segala kemewahan itu, Maya tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap janji yang ia buat. Pernikahan mereka berlangsung dengan cepat. Randi yang sudah merasa yakin dengan pilihannya, tidak ragu untuk segera meminang Maya. Di mata dunia, mereka adalah pasangan yang sempurna, miliarder tampan yang menikahi wanita desa yang sederhana. Namun, hanya Maya yang tahu betapa rumitnya perasaan di dalam dirinya. Setiap malam, ketika ia tidur, ia tidak bisa menahan kecemasan yang datang dalam pikirannya. Apakah ia telah membuat keputusan yang benar? Apakah ia mencintai Randi? Atau apakah ia hanya mencintai apa yang bisa Randi berikan untuk hidupnya? Maya memilih untuk menekan semua perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang benar. Cinta, baginya, datang setelahnya. Apa yang ia perlukan sekarang adalah stabilitas, kenyamanan, dan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Bima. Jadi, meskipun perasaan cinta sejati tidak ada dalam dirinya untuk Randi, ia bertekad untuk memainkan perannya dengan baik. Kehidupan pernikahan Maya dan Randi berjalan seperti sebuah rutinitas yang bisa diprediksi. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan yang ideal, saling menyayangi, selalu tampil bahagia, dan hidup dalam kemewahan yang tidak pernah Maya bayangkan sebelumnya. Randi, dengan segala kemewahannya, memberikan Maya dan Bima segala yang mereka butuhkan. Rumah besar mereka di pinggiran kota, mobil-mobil mewah yang selalu terparkir rapi di garasi, dan pakaian-pakaian desainer yang Maya kenakan setiap hari menjadi simbol dari kesuksesan Randi yang telah dibuktikan dengan segalanya. Namun di balik kehidupan yang tampak sempurna itu, Maya merasakan sebuah beban berat yang semakin lama semakin sulit untuk ditanggung. Setiap kali ia duduk di ruang keluarga yang besar itu, dengan perabotan mewah di sekelilingnya, Maya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Semua yang ada di sekitarnya, rumah besar, barang-barang berharga, bahkan cinta dari Randi, terasa kosong. Ada kekosongan yang terus menghantuinya. Perasaan bahwa meskipun semua yang ia inginkan sudah tercapai, masih ada sebuah ruang yang tidak bisa diisi dengan harta atau perhatian. Terkadang, Maya merasa terperangkap dalam dunia yang diciptakan oleh Randi, dunia yang berputar di sekitar uang dan kesuksesan. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesepakatan besar untuk mendapatkan semua ini, tetapi pada saat yang sama, ia merasa bahwa harga yang harus dibayar terlalu mahal.
Pernikahan mereka mungkin tampak bahagia di luar, tetapi Maya tidak bisa mengabaikan rasa ketidakpuasan yang terus tumbuh dalam dirinya. Setiap kali ia melihat Randi, ia merasa ada sesuatu yang tersisa tak terungkapkan, sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Apakah itu perasaan tidak aman? Atau mungkin rasa bersalah karena ia tidak bisa memberikan perasaan yang tulus kepada suaminya? Meskipun Randi selalu berusaha menunjukkan kasih sayangnya, entah mengapa Maya merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik segala perhatian itu. Sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh Randi, sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan dengan kata-kata, tetapi yang bisa ia rasakan dari caranya bertindak dan berbicara. Semakin lama, Maya semakin merasa bahwa dunia yang diciptakan oleh Randi bukanlah dunia yang sebenarnya ia inginkan. Ada perasaan terasing yang datang dengan kemewahan ini, perasaan seperti menjadi bagian dari sesuatu yang sangat jauh dari dirinya sendiri. Bahkan ketika ia berusaha untuk mencintai Randi, ada sebuah keraguan yang tumbuh semakin dalam di dalam hatinya. Apa yang benar-benar ia inginkan dari pernikahan ini? Apakah ia benar-benar mencintai Randi? Ataukah ia hanya terjebak dalam perasaan takut kehilangan apa yang sudah ia dapatkan? Suatu malam, perasaan itu akhirnya terungkap. Maya sedang duduk di ruang tamu, sendirian, memikirkan hidupnya dan segala sesuatu yang telah ia lewati. Tiba-tiba, Randi masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi serius di wajahnya. Maya, yang merasa sedikit cemas, menatap suaminya dengan mata yang penuh pertanyaan. Randi terlihat seperti sedang bergumul dengan sesuatu yang berat. Dan itu membuat Maya merasa semakin tidak nyaman. Ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu, kata Randi, suaranya berat dan tegang. Aku rasa sekarang adalah waktu yang tepat. Maya menunduk, mencoba menenangkan diri. Apa yang akan Randi katakan? Ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ia merasakan ketegangan di udara, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Randi mengambil tempat duduk di depan Maya, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Sebelum kita menikah, aku sebenarnya punya alasan tertentu untuk melamarmu, kata Randi, suaranya lebih rendah dari biasanya. Maya menatap Randi dengan mata yang penuh keheranan. Apa maksudmu? Tanyanya, suara yang keluar dari mulutnya terdengar sedikit gemetar. Randi menatap Maya dengan pandangan serius, seolah sedang memutuskan apakah ia siap untuk mengatakan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Aku sudah tahu siapa sebenarnya kamu, Maya, lanjut Randi. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu menikah denganku bukan karena cinta, bukan karena aku pria yang kamu cintai, tapi karena aku bisa memberikanmu semua yang selama ini kamu impikan. Maya terkejut. Kata-kata Randi menghantamnya seperti petir di tengah malam. Ia merasa tubuhnya kaku, jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang Randi katakan itu adalah kenyataan yang selama ini ia hindari. Randi tahu bahwa ia tidak mencintainya. Selama ini Maya merasa bahwa ia berhasil menyembunyikan segalanya. Tetapi Randi ternyata sudah menyadari semuanya. Aku tidak peduli dengan itu, Maya, lanjut Randi. Aku tidak peduli kalau kamu menikah denganku karena harta dan kekuasaanku. Yang aku pedulikan sekarang adalah, apakah kamu benar-benar siap untuk menerima hidup ini? Apakah kamu siap untuk menerima diriku apa adanya? Bukan hanya karena yang aku miliki. Maya merasakan dunia seolah runtuh di sekitarnya. Randi tahu segalanya. Semua yang selama ini ia sembunyikan, yang selama ini ia coba tutupi dengan senyum dan perhatian, akhirnya terungkap. Ia merasa seperti sedang terperangkap dalam sebuah kebohongan besar yang tak bisa lagi ia pertahankan. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa Randi tahu segalanya, dan ia tetap memilih untuk tinggal bersama Maya. Randi melanjutkan, aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar ingin hidup bersama aku, atau apakah kamu hanya ingin melanjutkan hidupmu dalam kemewahan ini? Maya tidak bisa menjawab. Kata-kata itu terlalu berat untuk diterima. Ia hanya terdiam, menatap Randi dengan mata yang penuh kebingungan. Apakah ia bisa jujur dengan dirinya sendiri? Apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa ia telah membangun pernikahan ini atas dasar yang salah? Keheningan yang tegang melingkupi mereka berdua. Maya merasa ketakutan, bingung dengan perasaan yang campur aduk. Namun, di balik semua itu, satu hal jelas dalam pikirannya, hidupnya sekarang sudah berubah selamanya. Setelah pengakuan mengejutkan dari Randi, Maya merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berhenti berputar. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya.
menyusup ke dalam setiap sudut hati yang selama ini ia coba sembunyikan. Ia tahu bahwa Randi tidak sepenuhnya bodoh. Meski selama ini ia berusaha menyembunyikan niatnya, pria itu pasti sudah merasakannya. Maya bukanlah orang yang bisa dengan mudah berbohong, dan meskipun ia berusaha memainkan peran sebagai istri yang penuh kasih, Randi ternyata bisa melihat lebih dalam dari apa yang tampak di luar. Namun, meskipun Randi telah mengungkapkan kebenaran tentang alasan pernikahan mereka, Maya tidak merasa marah atau kecewa. Sebaliknya, ia merasa terkejut oleh seberkas harapan yang mulai muncul di dalam dirinya. Ada semacam perasaan lega karena akhirnya kebenaran itu terungkap. Sejak saat itu, ia mulai melihat dengan jelas bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya bukanlah sekadar sebuah permainan atau konspirasi untuk mencapai tujuan pribadi semata. Ini adalah perjalanan, sebuah perjalanan panjang untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari setelah percakapan itu berlangsung dengan keheningan yang penuh arti. Maya mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan dirinya sendiri, merenung tentang hidupnya dan keputusan yang telah ia buat. Ia merenungkan masa lalunya, bagaimana ia tumbuh di desa kecil yang penuh perjuangan, bagaimana ia berjuang untuk memberi anaknya pendidikan yang lebih baik, dan bagaimana impian besar itu akhirnya membawanya pada pernikahan dengan Randi. Namun, dalam setiap pemikiran itu, ada satu hal yang terus mengganggu. Apakah ia benar-benar bahagia dengan hidupnya sekarang? Maya menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencoba menemukan jawaban. Ia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan, jauh di dalam hatinya. Maya pada sebuah titik penting. Ia tahu bahwa keputusan besar sedang menantinya. Sebuah keputusan yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Kehidupan yang semula sederhana dan penuh perjuangan di desa kini sudah jauh berbeda. Kini, Maya hidup dalam dunia yang penuh dengan kemewahan, segala kebutuhan dapat terpenuhi dengan mudah, dan seolah-olah masa depan anaknya, Bima, sudah terjamin. Namun, meskipun semua itu tampak sempurna di luar, ada bagian dalam dirinya yang merasa kosong, yang merasa seperti terjebak dalam sebuah peran yang tidak sesuai dengan siapa dirinya yang sebenarnya. Maya sudah menyadari bahwa hidup bersama Randi dan hidup dalam kemewahan bukanlah segalanya. Semua yang telah ia peroleh, meskipun sangat berharga, tidak bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari materi atau status, tetapi dari kedamaian batin dan penerimaan terhadap diri sendiri. Dalam perjalanan refleksi ini, Maya mulai mengenali hal yang lebih penting dari sekadar melarikan diri dari kehidupan yang sulit di masa lalu. Ia mulai mengerti bahwa kebahagiaan yang sejati hanya bisa datang dengan menerima diri sepenuhnya, termasuk segala kelemahan dan kekuatan yang ada di dalamnya. Selama beberapa bulan terakhir, Maya menghabiskan banyak waktu untuk merenung. Ada banyak hal yang ia pikirkan, terutama soal perasaannya terhadap Randi. Terkadang, ia merasa bersalah. Apakah ia telah berbohong kepada Randi sepanjang pernikahan mereka? Apakah perasaan cinta yang selama ini ia tunjukkan adalah kebohongan besar? Pada saat yang sama, ia tahu bahwa meskipun ia tidak bisa mencintai Randi dengan sepenuh hati, pria itu telah memberikan banyak kebahagiaan dan kenyamanan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Randi adalah sosok yang tulus dan baik hati. Hanya saja, Maya tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa ia tidak pernah merasakan cinta sejati untuknya. Pernikahan mereka telah dibangun di atas dasar yang rapuh. Bukan cinta, tetapi lebih kepada kebutuhan pribadi dan kesempatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, setelah semua yang telah terjadi, Maya merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Meski Randi tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung, Maya tahu bahwa ia juga memiliki perasaan yang tulus terhadapnya. Randi tidak pernah menganggap pernikahan mereka sebagai sebuah kontrak semata, tetapi sebagai komitmen untuk menjalani hidup bersama. Begitu banyak waktu yang telah mereka lewati bersama, dan meskipun mereka tidak pernah mengungkapkan perasaan sejati mereka satu sama lain, Maya tahu bahwa ada ikatan yang lebih dalam di antara mereka. Maya sadar, hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa terus berpura-pura, tidak bisa terus menyembunyikan perasaan yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Ia harus membuat pilihan. Apakah ia akan terus melanjutkan hidup dengan Randi, dengan segala ketidakpastian yang ada, ataukah ia akan memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih sejati, untuk dirinya dan untuk Bima. Akhirnya, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Randi. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah bagi keduanya. Tetapi ia juga sadar bahwa tidak ada lagi ruang untuk kebohongan dalam hidup mereka. Maya ingin agar mereka bisa berhadapan dengan kenyataan
berhadapan dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik hubungan mereka. Ia ingin tahu apakah mungkin bagi mereka untuk membangun sebuah hubungan yang lebih nyata, yang lebih tulus, atau apakah sudah saatnya mereka berpisah, mencari jalan masing-masing, dan mengejar kebahagiaan yang berbeda. Pada suatu malam yang tenang, Maya duduk di ruang tamu rumah mereka, menunggu Randi. Saat Randi masuk dan duduk di sampingnya, Maya tahu bahwa inilah waktunya. Ia menatap Randi dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan dan pemikirannya. "Randi," Maya mulai dengan suara yang lembut, "aku pikir kita perlu bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Aku merasa selama ini kita berdua hidup dalam bayang-bayang ketidakjelasan. Aku tahu bahwa aku mungkin telah mengecewakanmu, dan aku tidak ingin terus berbohong tentang perasaanku. Aku ingin jujur denganmu, karena aku tahu bahwa itu adalah langkah pertama untuk kita bisa maju, apapun bentuknya." Randi menatapnya dengan wajah serius. "Aku tahu," jawabnya dengan suara berat. "Aku sudah merasa ada yang berbeda. Aku tidak tahu apakah ini soal cinta atau bukan, tapi aku tahu bahwa kita tidak bisa terus seperti ini, hidup dalam ketidakpastian." Maya menunduk, merasakan berat di dadanya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat sulit. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus ia buat. "Aku tidak bisa terus hidup dengan kebohongan, Randi. Aku tidak mencintaimu seperti yang seharusnya aku cintai suami. Aku menghargai segala yang telah kamu berikan. Aku sangat berterima kasih. Tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus jujur pada diri sendiri dan pada kamu. Aku perlu mencari kebahagiaanku yang sesungguhnya." Randi terdiam beberapa saat, tampaknya mencoba memahami kata-kata Maya. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, Randi akhirnya berbicara, suara penuh penyesalan namun juga pengertian. "Aku tahu, Maya. Aku tahu sejak lama bahwa perasaanmu tidak seperti yang aku harapkan. Mungkin kita memang tidak bisa melanjutkan seperti ini. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Apapun yang terjadi, aku ingin yang terbaik untukmu dan Bima." Air mata mulai menggenang di mata Maya. Ia merasa begitu berat meninggalkan Randi. Namun pada saat yang sama, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk masa depan Bima. Setelah beberapa saat terdiam, mereka berdua saling menatap dengan rasa sakit di mata, tetapi juga dengan pemahaman yang dalam bahwa hidup ini harus dijalani dengan kejujuran, dan terkadang, kejujuran itu bisa memisahkan mereka. Akhirnya, Maya membuat keputusan terakhir yang paling sulit dalam hidupnya. Mereka berdua memutuskan untuk berpisah, meskipun perasaan cinta dan kasih sayang masih ada di antara mereka. Maya tahu bahwa keputusannya ini akan membuka jalan bagi keduanya untuk menemukan kebahagiaan sejati mereka, meskipun jalan itu tidak akan mudah. Beberapa bulan telah berlalu sejak percakapan berat yang mengubah segalanya. Maya telah memilih jalan yang penuh tantangan, sebuah jalan yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga dengan kebebasan yang ia cari selama ini. Setelah berpisah dari Randi, ia memutuskan untuk kembali ke akarnya, kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, kehidupan yang tidak bergantung pada kemewahan atau status sosial, tetapi kehidupan yang lebih sejati, yang lebih dekat dengan dirinya yang sebenarnya. Keputusan untuk berpisah bukanlah keputusan yang mudah. Tidak ada yang bisa mengabaikan kenyataan bahwa perpisahan itu membawa luka bagi mereka berdua. Namun, dalam perpisahan itu Maya menemukan ketenangan. Ada kedamaian yang muncul setelah ketegangan yang begitu lama menghimpit hatinya. Sebagai seorang ibu, Maya tahu bahwa ia harus memberikan contoh yang baik bagi anaknya, Bima. Ia ingin Bima tumbuh menjadi seseorang yang memahami arti kebahagiaan sejati, bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, dan bahwa kehidupan tidak selalu harus dipenuhi dengan segala yang terlihat sempurna di luar. Maya menghabiskan waktu lebih banyak dengan Bima setelah perpisahan itu. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman, jauh dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Hidup mereka tidak lagi bergantung pada barang-barang mahal atau status sosial, tetapi lebih kepada hubungan mereka satu sama lain. Maya menyadari bahwa meskipun hidup mereka lebih sederhana, ada kebahagiaan yang lebih dalam yang bisa mereka rasakan. Mereka menghabiskan waktu untuk saling mendukung, berbicara, tertawa, dan menikmati kebersamaan. Bima tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih, dan Maya merasa bangga melihat anaknya berkembang dengan baik. Namun, meskipun kehidupannya kini jauh lebih sederhana, Maya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masa lalunya. Randi masih ada dalam pikirannya.
meskipun tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Terkadang, Maya teringat pada pernikahan mereka, pada segala yang telah mereka lewati bersama, baik suka maupun duka. Randi telah memberikan banyak kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidupnya, meskipun perasaan cinta itu tidak pernah tumbuh seperti yang seharusnya. Maya tahu bahwa Randi adalah sosok yang baik, dan meskipun mereka berpisah, ia tidak ingin menghancurkan kenangan indah yang telah mereka buat bersama. Suatu hari, beberapa bulan setelah perpisahan mereka, Maya menerima telepon dari Randi. Suaranya terdengar lebih tenang daripada sebelumnya. Maya merasa ada ketulusan dalam suaranya, dan tanpa sadar, perasaan yang sudah lama terkubur mulai muncul kembali. Mereka berbicara panjang lebar, membahas hidup mereka, apa yang telah terjadi, dan bagaimana mereka menjalani hidup setelah perpisahan itu. Randi mengungkapkan penyesalannya bahwa pernikahan mereka berakhir seperti itu, tetapi ia juga mengerti bahwa itu adalah keputusan yang perlu diambil. "Kami semua membuat pilihan, Maya," kata Randi dengan suara lembut. "Dan aku tidak bisa menyesali apa yang telah kita alami. Mungkin kita tidak berjodoh, tapi aku akan selalu menghargai waktu yang kita habiskan bersama." Maya merasa sesuatu yang berat di dadanya terangkat. Meski perpisahan itu membawa banyak luka, ia tahu bahwa ia tidak pernah menyesali perjalanan yang telah mereka lewati bersama. Perjalanan itu telah memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya, tentang cinta, pengorbanan, dan tentang pentingnya menjadi jujur pada diri sendiri. Maya memutuskan untuk terus maju. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang adalah pilihan yang ia buat dengan segala konsekuensinya. Meskipun hidupnya jauh lebih sederhana, ia merasa lebih damai dan lebih puas dengan dirinya sendiri. Ia mulai mengejar impian-impian yang selama ini terpendam, menjadi seorang penulis, berbagi cerita dan pengalaman hidupnya dengan dunia, dan memberi dampak positif bagi orang lain. Ia ingin membantu orang lain yang merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh kepalsuan, yang hanya berfokus pada materi, untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri mereka sendiri. Bima, yang kini sudah semakin besar, juga mulai melihat perbedaan dalam hidup mereka. Ia tidak lagi dibesarkan dalam rumah mewah yang penuh dengan segala kemewahan, tetapi dalam rumah yang penuh dengan cinta dan perhatian. Bima mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita bersama, dan dari bagaimana kita menjalani hidup kita dengan penuh kasih sayang dan kejujuran. Hari demi hari, Maya semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Keputusan untuk mencari kebahagiaan yang sejati, untuk menerima dirinya apa adanya, dan untuk membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Meskipun perpisahan itu sempat membuatnya terpuruk, sekarang ia bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk bisa menemukan diri kita sendiri. Maya memandang hidupnya dengan optimisme baru. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan ia siap untuk menjalani hidupnya dengan penuh keberanian, meskipun kadang penuh dengan ketidakpastian. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya di luar sana, dan ia siap untuk menemuinya. Ia ingin terus tumbuh, belajar, dan mencintai dirinya sendiri, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Dan pada akhirnya, itulah yang membuat hidupnya penuh makna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.